Halo semuanya, kembali lagi bersama Kandela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN IPS SMP. Soalnya adalah faktor-faktor yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah jatuhnya. Faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, yang kedua ingin mencari tempat penghasil rempah-rempah, yang ketiga semangat 3G yaitu gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama Kristen, dan yang keempat membuktikan teori bumi itu bulat. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C, Konstantinopel, kemudian kebutuhan tentang bahan mentah dan baku. Kemudian, soal selanjutnya, kesamaan karakteristik kolonial Portugis, Belanda, dan Inggris di Indonesia adalah setiap penjajah mempunyai karakteristik yang sama, yaitu pemerasan, perampasan hak, dan penguasaan terhadap daerah yang dijajahnya. Jadi, jawabannya adalah yang A, pemerasan, perampasan hak, dan penguasaan. Soal selanjutnya adalah kolonial Belanda membangun sekolah Osvia, Molo, AMS, HBS bertujuan untuk. Jawabannya adalah yang C. Munculnya kaum cerdik pandai yang dapat membantu Belanda. Kemudian, faktor yang mendorong lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia adalah yang mana? Faktornya ada dua, yaitu faktor eksternal. Di antaranya ada masuknya paham liberalisme dan human rights, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada 1902, sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. Kemudian kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Yang selanjutnya gerakan Turki Muda pada 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Yang selanjutnya gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang mematahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Kemudian pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Kemudian ada faktor internal, yang pertama adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, rakyat Indonesia harus melawan penjajah, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah, dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Kemudian adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri, menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Jadi, faktor yang mendorong lahirnya pergerakan kebangsaan Indonesia adalah kebersamaan dan kesadaran nasionalisme untuk membebaskan diri dari penjajahan. Soal selanjutnya adalah pengaruh Perang Dunia ke-1 terhadap pergerakan nasional Indonesia adalah di bidang sosial dan politik, Perang Dunia I meningkatkan popularitas paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia. Kemenangan negara demokrasi seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat terhadap Kekaisaran Jerman, Austria, dan Turki Utsmani berhasil menenggelamkan eksistensi sistem pemerintahan aristokrasi kerajaan. Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 menandai dimulainya zaman kegiatan politik yang bergejolak di Indonesia. Pasca Perang Dunia I, golongan cendekiawan Bumi Putra mulai menyebarkan paham-paham demokrasi dan nasionalisme di Indonesia melalui perserikatan dan organisasi. Pada awal abad 20 muncul organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, Indische Vereniging, yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan pergerakan nasional di Indonesia. Di bidang ekonomi, dampak Perang Dunia I sangat dominan. Pelayaran dan komunikasi antara Indonesia dan Eropa terganggu oleh Perang Dunia I sehingga menghambat kegiatan ekspor dan impor komoditas dari Indonesia. Selain itu, anggaran belanja untuk kesejahteraan Indonesia dipangkas oleh Belanda, sehingga menimbulkan kenaikan harga barang dan merosotnya kesejahteraan rakyat. Kegiatan impor yang mengalami gangguan oleh Perang Dunia I berdampak pada perkembangan industri dalam negeri pengganti barang impor. Para pengusaha industri lokal dapat menikmati keuntungan yang berlipat dengan turunnya jumlah barang impor yang masuk di Indonesia.
Di bidang pemerintahan, struktur pemerintahan kolonial Belanda juga terkena dampak dari Perang Dunia I ini. Blokade yang dilakukan pasukan sekutu terhadap pelabuhan-pelabuhan Belanda berdampak pada putusnya komunikasi antara negara induk Belanda dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Terputusnya komunikasi dengan negara induk membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda memperoleh kelonggaran dalam menerapkan kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Jadi, pengaruh Perang Dunia ke-1 terhadap pergerakan nasional Indonesia adalah meningkatnya kesadaran nasionalisme untuk membebaskan diri dari kolonialisme. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candela_course, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Semangat ya!